senang saya bisa bertemu. Kalau enggak gini enggak akan ketemu tatap muka ya. Mari kita manfaatkan teknologi mutakhir ini untuk mengamalkan salah satu bentuk silaturahim ya, supaya saling kenal di antara kita, dia senyampang dengan untuk saya menyiarkan kebenaran misi kenabian. Kita menjadi penerus misi kenabian. Nabi Muhammad sudah selesai tugasnya, maka sahabat-sahabat sudah selesai, ya kita dong harus bangkit ya. Siapa lagi kalau tidak kita yang menyampaikan ya. Itu tadi dengan segala tentunya keterbatasan kita. Tapi insya Allah akan disempurnakan oleh Allah. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, khusus pada tatap muka melalui teknologi Zoom meeting atau dulu dikenal dengan telekonferensi seperti ini ya, saya mengangkat tentang bagaimana seharusnya kita itu memahami Islam itu secara on the right way ya, on the right way, secara benar gitu, bukan tanpa pegangan. Karena banyak orang di dalam Islam arahnya sudah betul, misalnya ke kiblat. Lalu kalau sholat kan ke kiblat mengharap ya, kan sudah betul arahnya. Tapi mereka tidak tahu tujuan kenapa mengarah ke kiblat. Arahnya betul, tujuannya tidak tahu. Orang Islam sudah betul bagaimana cara sholat, tapi tujuan daripada sholat itu tidak tahu untuk apa. Ya, itu yang jadi masalah tadi itu. Akhirnya karena antara apa yang kita lakukan keseharian seakan-akan sudah benar, tapi arahnya melenceng jauh. Sungguhan ini, ya, melenceng jauh anunya dari tujuan sesungguhnya. Nah ini coba dihayatin benar ya. Evaluasi saya itu selalu atas dasar banyaknya pertanyaan-pertanyaan, keluhan-keluhan, dan perilaku umat di sekitar yang saya lihat, dan insya Allah di sekitar tempat Anda juga. Yang pertama, umat Islam itu menganggap agama Islam itu agama ritual, seperti agama-agama lain. Ini mayoritas. Ini yang menyebabkan kenapa Islam itu dikelompokkan menjadi masuk kepada dimensi agama. Ini bisa diikuti nggak ini? Iya. Kenapa Islam itu dimasukkan kotak agama kepada agama? Kan di dalam masyarakat ada kotak agama, ada kotak sains, ada kotak politik, ada kotak macam-macam ya. Iya. Itu tadi. Islam dimasukkan di dalam kotak agama. Nah, sehingga karena dimasukkan kotak agama, maka jangan salah kalau umat lain pun anggap Islam dengan agama mereka tidak ada bedanya. Halo? Iya. Karena di dalam satu kotak, hanya cara ritualnya saja yang berbeda, gitu loh. Ini bisa dipahami nggak ini? Siapa? Ya, alhamdulillah. Ya, itu tadi. Dan umat Islam ini seperti itu juga menganggapnya, gitu, ya.
Di dalam titik ini yang selalu saya ngatakan, saya tidak sesuai gitu ya kalau Islam itu masuk di dalam kota agama. Karena kenapa? Nanti larinya kenapa jawabannya di bawah nanti ya. Nanti ini orang tidak paham bahwa itu juga sebuah format skenario global agar supaya peran Islam itu menjadi kecil. Iya, menjadi minim ya, itu tadi. Umat Islam tidak paham tentang ini ya, mayoritas. Apalagi akhirnya setelah agama itu digiring kepada ritual-ritual saja. Di para laki ya, Pak ya. Iya, diminimkan lagi. Begitu pada ritual ini antara Dikotomi, ritual. Prof. Kenapa? Dikotomi, pengkerdilan. Bukan, dikotomi itu pembedaan dua. Bukan Ada pengkerdilan. pengkerdilan itu, pengkerdilan pola. Iya, pengkerdilan, iya itu. Ya. Benar, saya setuju itu. Dikerdilkan, jadi betul-betul dikerdilkan. Benar, Apalagi sampai kepada ritual, itu sampai setiap hari. Sekarang sudah lebih digiring lagi, ustadz-ustadznya itu digiring ke masjid. Ya, hilang esensinya. Aduh. Lebih miring lagi karena apa? Akhirnya tidak ada bedanya dengan agama Hindu. Di dalam ritual loh ya. Anda pernah kebalikan? Coba perhatikan tuh umat Hindu itu di dalam ritual ini rajin loh itu mereka. Hampir setiap saat dia punya puranya dia menyembah Tuhannya. Coba diperhatikan benar lah ya itu. Mungkin yang paling rajin itu di agama-agama lain tuh Hindu. Nasrani kan seminggu sekali. Ya, yang menyamai dalam ritual ini agama Hindu yang menyamai teman-teman yang menganggap Islam itu agama ritual itu Hindu itu. Bisa diikutin ini. Iya. Jangan salah paham saya ngomong begini, Islam kayak Hindu nanti Anda berarti tidak layak hadir di dalam majelis ini gitu loh ya. Ini majelis intelektual ya, ini majelis intelektual itu tadi. Ini tadi. Jadi pada ritual, bahkan karena ini akhirnya kepada ritual difokuskan ke demikian dan kemudian ritual-ritual yang sudah paket itu dianggap sudah dilakukan dan sudah membosankan, akhirnya muncullah ritual-ritual baru. Mengacang-acang sering lihat dia buat sering. Ya, dimunculkan bahwa ritual-ritual di dalam Islam itu banyak. Sholat terus ritual, ada sholat ini, sholat itu ritual yang dibuat-buat itu. Begitu Anda membuat sebuah ritual baru yang tidak ada tuntunnya, itu sama dengan Anda membuat agama baru. Ya. Itu berat. Ya, ini saya beritahu kepada Anda semua karena supaya selamat ya kita ya. Makanya di sini kita disuruh membersihkan agama. Ini di Masakti insya Allah kajian yang disampaikan ini salah satu nawaitu saya adalah untuk membersihkan agar agamanya ilahi ini tidak kena virus-virus corona gituan ya. Ya, sudah dihidangin teh, minum teh dulu saya. Jadi ikutin ya, itu tadi ya. Banyak di dalam masyarakat itu tadi. Nanti juga kalau Anda ke Saudi Arabia tuh melihat di Mekah itu ada sholat apa itu di dalam Ka'bah, di dalam Hijr Ismail ya. Itu masuk ke dalam situ sholat apa itu? Nggak ada. Katanya disebut sholat mutlak.
Apa itu sholat mutlak? Itu kan mengada-ada, membuat ritual sendiri, ya banyak itu dalam seperti itu. Belum lagi, ya alhamdulillah dari sisi ini ritual ini khususnya pada ritual sholat itu umat Islam berhasil dari sisi ini loh ya. Buktinya apa? Banyak masjid. Halo. Ya. Dari sisi ritual ini, coba kalau tidak percaya, kalau misalnya sedekah atau infak dan mesti larinya pada ritual apa? Buat masjid, betul nggak? Betul, Bang. Tuh, Ya banyak, betul. kita ngalamin. Ya bukan masalah boleh atau tidak. Ini pola pikir ya saya anukan seperti itu yang menyebabkan kemudian terjebak di dalam bangunan seperti itu tadi. Belum lagi ritual-ritual lain seperti puasa, ya akhirnya dibuatlah puasa-puasa yang dianggapnya ritual gitu tadi atas dasar sangka-sangka, doa-doa menjadi ritual. Ya, sampai di situ saja. Padahal nanti lain kali saya katakan fungsi doa itu apa. Itu kalau sempat nanti saya sampaikan ya, itu tadi. Akhirnya orang Islam itu hanya pintar berdoa. Ya, doa-doa dihafalkan semua tapi tidak tahu fungsi sesungguhnya. Nah, ini tadi menghafalkan doa banyak sekali, tapi satu doa saja dia tidak paham tujuannya. Dari awal kan tujuan sholat saja tidak paham tujuannya itu apa. Ini gagal semua. Tujuannya kebanyakan mencela. Halo? Ya. Ini saya ralat, kalau tujuan sholat mencari pahala, Anda telah gagal melakukan sholat. Sama sekali Anda tidak akan dapat apa-apa. Ya, ini sudah saya sampaikan di dalam YouTube saya. Ya, nanti kapan-kapan itu. YouTube yang terakhir kan sudah lihat itu tadi. Nanti pada poin di bawahnya itu yang pertama ya termasuk doa dan sebagainya. Lagi kepingin masuk surga, Prof ya? Ya. Apalagi ingin masuk surga hanya dengan kualitas kayak begitu ya nggak mungkin ya. Jauh sekali. Si pungguk merindukan bulan namanya. Memangnya surga itu milik siapa ya? Tidak bisa dijual belikan dengan amatiran kayak begitu ya. Nah itu yang pertama ya. Ini untuk perbaikan diri kita tadi. Bahwa kita sudah melakukan ritualisme itu, alhamdulillah kita syukurin itu ya. Tinggal meningkatkan kualitasnya saja. Itu tadi dengan pemahaman. Kualitas itu apabila Anda memahami apa yang Anda lakukan itu tadi. Ya. Yang kedua, ini tadi, jangan sampai jatuh kemudian akhirnya membuat ritual-ritual baru. Contoh ritual-ritual baru itu sampai ngerahkan masa itu kalau sudah apalagi daerah Malang, Pasuruan kalau sudah Habib ya itu jalan tol itu tutup itu. Iya, sungguhan. Anda lihat itu Riyadatul ritual. Itu orang bayar 50.000 setiap orang datang ke situ itu, ya. Nah, menjadi sebuah ritual. Kalau ditanya kamu dapat apa? Wah, saya sudah mendoa, sudah. Lah, ini kan untuk saya. Iya, dikiranya problematika kehidupannya sudah selesai. Enggak, dari sisi
dari sisi apa namanya syariat sudah keliru, daripada sisi hakikat menjauh kepada kebenaran. Kultuskan ya, Prof. Kultuskan. Ya itu nanti sampai di bawah rusak, kemana-mana rusak. Anda jangan begitu ya, ini digiring ya. Itu saya luruskan ini supaya tidak bingung. Yang kedua ini menyangkut masalah syariat. Syariat atau syariat Islam atau aturan di dalam Islam itu, syariat Islam itu dianggap itu seperti dilihatnya seperti aturan hukum bikinan manusia. Halo. Ya. Ya. Nah, kayak KUHP gitu ya. Ya. Kayak KUHP syariat Islam itu KUHAP ya. Itu. Atau mungkin apa sekarang peraturan pemerintah yang di bawahnya itu juga itu tadi dianggap seperti itu, sehingga pada saat kalau kalau seperti itu akhirnya orang melihat syariat Islam itu sebagai sebuah ancaman. Halo. Ya. Ya. Karena ujungnya itu, iya, karena ujungnya ada pada punishment. Iya, punishment Bu, begitu. Ya sama sekarang orang ada undang-undang IT ini ya, undang-undang IT tidak boleh mengomentarin presiden dan sebagainya. Nah, itu tadi. Itu kan untuk undang-undang yang dibuat oleh kekuasaan. Ya, undang-undang dibuat oleh kekuasaan seperti itu. Jauh sekali dari syariat Islam, apalagi itu sudah terlalu jauh. Bahkan di dalam syariat Islam itu semakin tinggi jabatan seseorang, apa dia jadi presiden, apa jadi apapun ya, apalagi dia di dalam jabatan publik seperti itu di dalam syariat Islam itu tadi, ya, itu semakin besar anginnya, karena ada orang dengki, ada orang iri, ada orang khianat dan sebagainya. Itu sudah biasa di mana-mana. Nah, karena anginnya semakin besar tadi, maka dikehendaki kebesaran jiwa. Kalau Anda ingin menduduki posisi seperti itu, pengorbanannya di sana. Dan itu bagian daripada jihad. Ya, itu tadi. Halo, bisa diikuti ini ya? Nah, syariat Islam itu jangan menjadi sebuah ancaman, akan tetapi sebuah kurnia dari ilahi. Ya, kurnia ilahi tadi. Nah, ini mendudukan seperti ini tadi tidak mudah ya, karena sudah biasa ustadz-ustadznya mengatakan begitu, kafir, neraka dan sebagainya ya. Itu tadi. Ada sebuah riwayat menarik ini. Bagaimana persepsi umat ini terhadap syariat ini keliru ya. Ada riwayat zaman Nabi. Zaman Nabi ini. Seorang wanita yang karena melakukan perjinan, dia menghadap Nabi untuk minta dihukum rajam, hukum syariat. Dia sudah bersuami. Karena suami itu bukan rajam sebetulnya, akan tetapi cambuk ya. Rajam. Tapi kalau belum bersuami itu cambuk. Itu syariatnya. Nah itu. Nabi tidak mau menerima, disuruh kembali sampai
bertahun-tahun. Anda bisa melihat enggak Iya, Mas. ini tadi? Kenapa Nabi tidak langsung menerima? Anak kajian pakai. Halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Betul ya? ya. Kenapa Nabi tidak langsung menerima gitu? Kamu mimpi. Manusia, Pak, ya. Kembali lagi kamu. Coba Anda lihat ini. Kalau Anda belajar syariat Islam ya, coba bayangkan. Itu tadi. Ya. Kayaknya kembali lagi sampai disuruh menyusui, kembali lagi suruh membesarkan. Coba bayangkan Anda bisa melihat nggak ini tadi? Artinya apa? Punishment-nya itu kalau bisa dihindarin. Halo? Manusia, Pak, ya. Halo? Ya. Bisa diikutin ini? Ada. Karena itu berat. Bahkan Nabi Isa masih ya dituntut oleh orang-orang Yahudi untuk menegakkan syariat Taurat. Itu tadi ada seorang pelacur gitu ya. Digiring, ini Nabi suruh merajam itu tadi, suruh menegakkan. Kenapa kamu tidak menegakkan syariat Taurat gitu tadi? Nabi Isa didesak terus, akhirnya dikumpulkan di lapangan, setiap orang disuruh bawa batu. Perempuannya taruh tengah-tengah, akhirnya kata Nabi, baik saya negakkan syariat Taurat katanya. Dan saya persilahkan siapapun di antara kalian yang tidak melakukan sebuah dosa untuk melempar. Halo. Gak ada satu orang pun, Bu, Bapak. Iya. Halo. Ya. Kenapa tidak? Karena semua orang berdosa. Iya. Coba bayangkan, itu syariat paling berat itu. Makanya ada agama kayak, Masya Allah. Yang lalu itu, yang saya dengar itu, karena itu teman-teman saya juga di tengah mereka tuh, Laskar Jihad kalau tidak salah itu, yang di Ambon di sana tuh, ya, itu memutuskan hukum rajam kepada jamaahnya karena melakukan sesuatu. Yang dari Solo itu Apa kewenangan mereka? Apa kewenangan mereka? Ini saya teruskan ya. Seperti Nabi Muhammad itu sendiri. Akhirnya karena Nabi didesak terus, akhirnya dilaksanakan. Setelah dilaksanakan meninggal, akhirnya salah seorang daripada mereka datang ke orang itu meludahin. Halo? Ya. Diludahin. Ya, si perempuan tadi diludahin. Nabi marah besar. Apa yang kamu lakukan? Seperti itu. Demi Allah, aku sebagai Rasulnya, orang ini sudah mendapat mahfirah dari ilahi seandainya digunakan untuk seluruh penduduk Madinah ini lebih daripada cukup. Halo. Kok diem? Ya, Pak. Ya, Pak. Mendengarkan, Pak. Tapi nggak bersyukur ya. Ya. Artinya tidak segampang itu, ya. Di situ melihat, coba dipelajari betul, lebih banyak kepada Rahman Rahim, kasih sayangnya daripada untuk ancaman-ancaman. Ya. Nanti makanya disuruh muncul namanya maghfirah Allah. Nanti lain kali saya nerangkan tentang
teori tentang waktu, di mana itu Ghafurur Rahim itu berperan mainnya, ya. Kalau Anda sabar, kalau Pak Ika kan sabar terus gini ya, menyampaikan. Allah, amin. Udah 2 ya? Ya. Jangan membuat syariat baru. Itu nggak boleh. Satu contoh sekarang, diambil dari hadis-hadis. Ya, kalau tadi syariat-syariat yang sifatnya mungkin berhubungan dengan pidana, sekarang diambil daripada hadis-hadis syariat yang bersifat sosial. Halo, paham? Itu tadi. Satu contoh misalnya, lalu saya katakan jenggot. Halo, kalau tidak berjenggot, tidak mengikuti sunnah Rasul. Itu Anda sudah berpendapat, membuat syariat itu namanya. Iya, iya. Nggak boleh. Karena Rasul sendiri tidak pernah mengatakan itu. Dan tidak ada Rasul itu kalau kamu tidak berjenggot, tidak mengikuti sunnahku, jahanam. Nggak ada kata-kata itu. Termasuk sampai kepada jilbab untuk perempuan-perempuan. Quran ini sederhana, bahkan seperti orang yang sudah tua itu sudah tidak terkenal lagi hukum jilbab, itu hanya untuk kehormatan wanita saja, tidak ada punishment-nya. Halo. Ya. Anda lihat coba di dalam umat Islam, coba lihat tuh saudara-saudara kita di Afghanistan itu, perempuan kan pakai cerobong. Cadar, nikab. Bukan cadar, tutupin pakai. Tutupin semua. Iya, itu. Burka ya. Nah, itu pada saat apa namanya kekuasaan Taliban itu perempuan tidak pakai kena cambuk. Dia nggak berzina. Tuh. Ya. Bikin ada yang baru ya. Itu dibuat syariat sendiri. Akhirnya jadi keras. Dan aliran ajaran kayak demikian itu masuk juga ke Indonesia. Bawa siapa ya, Bro? Kenapa? Bawa siapa sampai masuk? Ya mereka kan kelompok-kelompok dibawa agar supaya mendapatkan jamaah. Nyari umat. Iya, cari pengikut, Pak. Biasa setan aja cari pengikut kok. Iya. Iblis saja ada pengikutnya. Nah, makanya saya minta kepada bapak-bapak yang pinter-pinter dulu. Jangan begitu. Kan saya sudah menantang lewat YouTube. Sudah berapa tahun YouTube saya keluar. Nama saya ada, telepon saya ada, ustadz, ulama, saya tantang dalam pengertian ingin meluruskan. Dasar kamu tuh apa? Hadis bukan saya. Quran, buka Qurannya. Sudah kayak demikian itu. Jangan membodohin masyarakat ini yang kebingungan, tidak ngerti agama itu apa. Saya ini terus terang aja. Kasihan. Ya nggak tahu ini Bapak kemarin tuh saya di SMS, di telepon ya, orang itu, Pak saya ini mengikuti, alhamdulillah menjadi tenang hati saya mengikuti, baru ketemu YouTube Bapak, saya sudah kena stroke sejak 2013. Kan kasihan ya, kebingungan, saya lari ke sana, disuruh ke sini, Ustadz ini, orang kena stroke dibawa kemana-mana. Halo? Iya.
Tidak sembuh-sembuh, gimana doanya Pak agar supaya saya sembuh? Kembali lagi kepada ritual. Halo. Pada dasarnya saya sudah menyerah, Pak. Nah, kata-kata menyerah itu pintu masuk saya supaya saya tidak menganu dia. Alhamdulillah Anda sudah menyerah. Bersyukur kepada Allah sekarang. Terima stroke yang diberikan dari ilahi itu adalah sebagai karunia. Halo. Halo. Bersyukur ya, bersyukur. Iya, terima stroke itu sebagai sebuah kurnia karena ikhtiar sudah dilakukan. Hanya sampai detik ini Tuanku. Sampai titik ini kemampuanku dalam ikhtiar. Nah, kenapa pintu masuk kurnia itu tadi? Coba Ton, dibuka. Ton, Anton, halo? Surat Al-Muzammil, Gus mungkin ayat ke-8. Ayat berapa, Pak? Ke-8. 8. Ya. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa fatahid wakila. Iya, Pak, ini, Pak. Dan sebutlah nama Tuhanmu. 8. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah padanya penuh hati. Nah, di bawahnya, Ayat 9-nya. Dialah Tuhan timur Rabbul masyriq. Ya ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Nah, ayat 9. Ya. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fatahid wakila. Ya. Dia yang pencipta timur barat, penguasa timur dan barat. Ya, tidak ada penguasa selain Dia dan Dialah sebaik-baik pemelihara. Halo? Iya. Sehingga kalau ayat itu diambil, dirasakan, direnungkan, masukkan kepada problematika. Oh, kalau begitu saya dikasih stroke ini bentuk pemeliharaan Allah. Halo? Bisa diikutin ini. Iya. Bentuk kasih sayang Allah. Bisa diikuti ya, karena tidak ada segala sesuatu di timur dan di barat. Semuanya atas pengetahuan Dia. Nah, pada saat Anda bisa membaca, itu gunanya ayat itu di situ. Dipraktekkan pada saat Anda bisa mengunduh ayat itu dalam problematik Anda itu tadi, sekarang, itu tadi. Yang wujud siapa di situ? Allah. Allahnya wujud. Bisa diikutin ini? Ya, Allahnya. Allahnya jadi wujud. Bentuk firman-Nya itu, lu enaknya di situ. Ini berislam di situ, bukan lari kepada syariat dipentungi di. Ya Allah, ya, tapi sana. Apalagi membuat syariat-syariat yang mengada-ada, janganlah di dalam masyarakat. Maaf kepada ibu-ibu, ada kelompok lagi. Seluruh wanita itu aurat, ya. Maka bentuknya juga tidak boleh kelihatan kayak wanita. Akhirnya dibuatkan busana yang menutup seluruh tubuhnya. Iya, kelompok-kelompok. Akhirnya kalau tidak punya, beli ke saya. Balan. Larinya ke sana, Bu. Sudahlah. Saya ini berkedok agama semua orang-orang ini. Makanya tidak berani datang ke saya itu karena belangnya kebuka nanti. Masteran, Prof. Ya karena kalau berkedok agama, Prof, laku, Prof. Ya. Bohongan publik. Enak saja tadi itu, coba syariat saja tadi saya beri contoh nabian seperti itu, ringan kan?
itu tadi. Mudah Allah. Tidak mempersulit tadi. Jangan mengada-ada. Jangan membuat-buat itu tadi. Ya. Sudah 2 ya. Jadi jangan hanya pemahaman kepada ritual itu saja, kemudian syariat sebagai sebuah ancaman. Nah, ini yang kemudian kita saja menganggap sebagai ancaman, apalagi bangsa lain, orang lain. Itu tadi. Harusnya sebagai perlindungan. Itu tadi. Yang ketiga, ini hati-hati umat Islam ini, ya, sistem akidahnya rusak. Ini sudah mayoritas, akidahnya rusak. Akidah itu sistem kepercayaannya terhadap ilahinya. Yang lalu sudah saya katakan, Tuhan itu oleh mayoritas umat Islam ini, ya, itu dianggap dianggap sebagai pemerintahan. Ngerti enggak? Ya. Sistem akidah yang rusak ini. Hati-hati. Kalau Anda sistem akidah yang rusak seperti ini tidak beda dengan agama-agama pagan yang lain. Agama-agama berhala. Dan umat Islam sudah kemakan ini. Pak, nanya apa? Tadi kan Bapak sempat ngomong akidah. Akidah itu sistem kepercayaan. Nah, dulu aku di madrasah itu kan dapat apa namanya akidah dan akhlak ya. Nah, itu apa itu kalau dijadiin satu? Akidah dan akhlak itu apa? Karena akidah itu dari percayaan itu, akhlak itu perwujudan daripada akidahnya itu. Ya, ya sudah. Itu saja. Itu dalam pelajaran, tapi dalam praktek umat Islam jauh sekali daripada tujuan pembentukan di dalam masyarakat ini akhlakul karimah itu. Ini ya tadi akidahnya rusak. Akhirnya membuat akidah-akidah baru, akidah-akidahnya sendiri, ya, yang mengada-ada, yang jauh sekali. Hati-hati ini tadi. Ini banyak di dalam masyarakat ya. Saya meluruskan. Nah, dengan 3 persoalan problematik inilah ya yang saya melihat yang sekarang dianut oleh mayoritas umat Islam. Akhirnya apa yang terjadi ya? Maka terjadilah Islam ini ajaran yang jauh sekali mewarnai kehidupan sehari-hari. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Kehidupan sehari-hari. Iya. Ya tadi itu ritual kan di masjid. Sudah selesai. Ya, Tuhannya tidak kelihatan. Paham enggak ini? Syariatnya juga itu tadi, itu hanya syariat ya untuk kelompok agama Islam sendiri. Akhirnya tidak muncullah Islam di dalam masyarakat. Coba dirasakan ini. Kalau saya tanya itu tadi. Dalam titik ini, sampai dengan titik ini, maka kelompok kaum sekularisme telah berhasil membuat sekularisme di dalam Islam. Pemisahan. Umat Islam sudah hidup secara sekuler. Bukan saya yang sekuler, tapi ustadz-ustadz itu tadi. Karena apa sekuler? Karena agama
di dalam sebuah kotak. Sekuler itu dunia ini apa adanya, dunia itu sendiri, agama sendiri. Halo? Iya. Nah, ini tadi itu. Kalau agama ya baca Quran, ya doa, ya sholat. Halo. Kalau di kampus ngajar, kerja, lah itu bukan agama, itu cari duit. Ngerti nggak? Iya. Iya, tidak terasa ini sebetulnya. Kalau Anda belajar agama, ya di pondok pesantren, di yayan. Kalau di fakultas kedokteran, fakultas pertanian, lah itu dunia. Iya. Halo, bisa diikuti nggak ini? Iya, Pak. Pluralisme ya. Pemisahan itu ya. Terjadi pemisahan tidak? Jadi berarti sekularisasi itu bukan hanya kepada polarisasi ya. Orang-orang Barat. Ustadz itu. Sekularisme itu karena kegagalan kaum gereja Katolik itu tadi yang telah menggunakan agama sebagai sebuah dogma. Iya. Dulu itu begitu Katolik itu. Jadi semuanya pendapatnya adalah pendapat gereja, khususnya adalah pastor, ya, paus ya, bukan pastor, ya. Itu sebagai itu sampai kepada pendapatnya di gereja-gereja itu kebenaran, sehingga muncullah apa ritual. Salah satu contoh ritual adalah pengakuan dosa. Halo. Itu di Katolik kan ada itu. Pengakuan dosa itu seperti itu. Insya Allah zaman Nabi Isa Al-Masih tidak pernah diajarkan itu. Di dalam kitab sucinya juga tidak ada. Itu ajaran gereja namanya. Halo, bisa diikutin? Iya. Nah, kaum intelektual yang ingin maju, akhirnya doktrin-doktrin gereja dibawa masuk kepada pemerintahan menjadi sebuah statement politik, sehingga kreativitas, kepandaian orang terhambat. Itu yang menyebabkan Eropa dalam abad ke-8 karena berpendapat sedikit saja tidak boleh. Halo, kenapa tidak boleh? Harus ada legitimasi dari gereja. Halo. Iya. Nah, ini terjadi pemberontakan intelektual, dan itu korbannya banyak itu. Kaum intelektual tadi yang berpendapat yang tidak logis, kondisi real di dalam masyarakat, kondisi di dalam alam, itu yang tidak diterangkan, yang tidak bisa dijawab oleh kaum gereja, tidak mampu. Nah, muncullah kemudian aliran sekularisme. Itu tadi keluarlah wujud yang paling tinggi adalah munculnya ateisme. Ya udah, kalau dunia ya dunia, kita itu sekuler itu dunia, sekulum, artinya kenyataan yang ada. Tuhan tidak berperan di situ. Ya, kalau atau harus berperan, minggir dong, jangan ada di kabinet. Halo. Tapi dia ya. Sudah, hanya ada di gereja. Ini sepi lah gerejanya, jadi sepi, kosong. Anda datang di Eropa itu, akhirnya gereja akan menjadikan tontonan. Anak-anak muda sudah tidak tertarik itu untuk masuk di situ lah. Sekarang kembali kepada
Sama di sini. Islam termasuk di Saudi Arabia. Gitu tadi. Berpendapat untuk menerangkan Al-Quran yang begitu banyak tentang dinamika sosial, dinamika intelektual, dan sebagainya. Langsung pemerintah turun. Di Indonesia, Majelis Ulama turun. Halo. Halo. Ya, Pak. Saya ngomong itu teman-teman saya juga segitu. Ini bisa diikutin. Insya Allah. Apalagi tadi kalau bukan katanya Kiai itu bukan sebuah kebenaran, itu di situ. Pada Islam itu tadi, Islam itu hanya di masjid di dalam sebuah kotak sekarang ini tadi. Itu loh ya. Pemisahan antara value Islamnya itu, value keagamaan yang dibawa oleh para nabi itu dalam padahal diturunkan itu untuk mengelola bumi ini supaya hidup enak sejahtera. Ya, itu tadi. Enak sejahtera. Iya, supaya sejahtera. Oke, itu dari sekularisme di dalam Islam sudah terjadi sampai saat ini. Nah, saya mencoba untuk meluruskan, ya siapa tahu itu menjadi historis baru. Bola balik sampai saya katakan, wah ini paling gampang itu adalah kurikulum dirombak. Alhamdulillah sekarang IAIN sudah bongkar semua, sudah bukan belajar seperti dulu lagi, menjadi umum ya. Salah satu wujud saya alhamdulillah UIN Malang itu saya ikut andil di situ untuk menjadi Universitas Islam yang tadinya IAIN itu di situ ya. Itu salah satu diantaranya bagaimana kita itu mewujudkan bahwasanya kehidupan dunia ini jangan dipisahkan untuk kehidupan akhirat. Justru di dunia inilah kita sejahtera atau tidak akhirat itu tergantung di dunianya ini. Ya. Tadi yang datang ke masjid itu kan ingin akhiratnya ya. Iya. Nggak mungkin itu dunianya kemudian ditinggalkan. Akhirnya menjadi syariat baru. Kalau tidak jamaah di masjid yang wajib maka tidak sah. Statement itu keluar, nggak boleh itu. Menggiring orang nggak boleh. Hati-hati ya jangan ke sana. Oke, mungkin itu sebagai pengantar Bapak-bapak Ibu yang berinteraksi, silakanlah. Oke. Pak Ustadz ada